Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bearing roda untuk motor Ninja ala-ala bengkel jalanan. Pertama-tama kita dongkrak dulu bagian knalpotnya ya, tapi kita gunakan alas. Kemudian kita buka as rodanya menggunakan kunci 22. Kemudian di bagian bottom sebelah kanan kita buka menggunakan kunci L5 ya. Kalau misalkan tidak dibuka itu nggak bakalan bisa terlepas untuk asnya. Kemudian setelah kendor tinggal kita tarik asnya ya teman-teman. Kalau misalkan keras tinggal kita pasangkan lagi murnya, kemudian kita pukul menggunakan palu karet secara perlahan. Nah ini udah terdorong, setelah terdorong buka lagi murnya, kemudian tinggal kita tarik untuk bagian asnya. Nah ini udah terlepas, tinggal kita lepas bagian rodanya seperti ini ya teman-teman, ada bos dan gearbox. Nah kita sediakan kayu ya sebagai alasan. Kemudian di sini saya akan gunakan tracker bearing, tracker sedot seperti ini ya. Kita sesuaikan untuk ukurannya ya. Nah di sini udah pas, tinggal kita kencengin, kita tahan menggunakan kunci 17 dan kita kencengin menggunakan kunci 19. Kemudian kita gunakan alat untuk hamarnya ya, ini palu tarik namanya, tinggal kita tarik seperti ini dan lahar pun sudah terlepas. Setiap bengkel ataupun mekanik itu berbeda-beda cara, bisa dipukul, bisa digunakan menggunakan alat seperti ini. Itu tergantung kemauan dari mekaniknya. Oke, ini udah terlepas. Kemudian di sini ada ring ya, mungkin bosnya pendek, jadinya diganjel ring. Tinggal kita lepas yang sebelah kanan ya, kita congkel dulu bagian sealnya, kemudian kita lepas bearingnya. Nah di sini bearingnya udah parah banget ya teman-teman, udah oblak. Kemudian kita gunakan lagi mata pengancingnya ya untuk melepasnya, tinggal kita kencangin. Nah setelah kencang tinggal kita tarik lagi, dan prosesnya itu sangat mudah dan sangat profesional itu menurut saya. Oke, tinggal kita tarik seperti ini dan bearing pun sudah terlepas ya teman-teman. Oke, setelah terlepas seperti ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di bagian bearingnya itu udah oblak, udah parah banget. Jadi saat dikendarai pun sudah tidak nyaman dan tidak enak. Nah ini udah ojlak banget. Kemudian kita bersihkan dulu ya peleknya dari kotoran-kotorannya menggunakan lap. Kemudian kita gunakan bearing 6202 ya teman-teman, dari merek pedal seperti ini. Teman-teman bisa pilih aja untuk kodenya sama ya, cuman bedanya itu ada 2 RS, ada 1 RS. Nah RS itu penutup ya, seal. Namun di sini tidak ada sealnya ya teman-teman, jadi ini 0. Kalau misalkan ada yang RS atau JZ itu penutup ya, sealnya. Namun di sini untuk tidak ada sealnya pun juga tidak apa-apa, bisa kita pasang ya teman-teman. Nah setelah kita kasih gemuk seperti ini tinggal kita pasang. Kemudian saya gunakan custom juga pemukulnya ya, kita pukul bagian pinggirnya seperti ini. Nah setelah masuk tinggal kita masukkan bosnya. Kemudian di sini kan diganjaring ya, itu bosnya kependekan, kita ganjaring. Nah seperti ini supaya si laharnya awet. Kalau misalkan nggak diganjel nanti si laharnya cepat ambrol lagi. Oke, tinggal kita kasih gemuk seperti ini. Nah, laharnya 6202 yang tidak ada penutupnya ya ini. Nah teman-teman bisa gunakan yang ada penutupnya, mau 1 mau 2. Yang penting ada kode RS atau JZ, 1 RS atau 1 JZ. Kita pukul lagi. Nah ini udah oke ya teman-teman, tinggal kita masukkan lagi sealnya supaya nggak kemasukan air. Oke, ini udah masuk, tinggal kita masukkan asnya, harus masuk seperti ini. Tinggal kita proses pemasangan lagi ke motornya. Kita paskan dulu bagian rotor atau piringan cakramnya ke bagian cakram seperti ini. Bosnya kita masukkan. Kemudian di sebelah kiri di bagian speedometer ataupun gearbox kita paskan dulu ya noknya, jangan sampai nggak pas. Kalau misalkan nggak pas nantinya rusak, kejepit. Jadinya harus pas ke noknya. Oke, setelah pas tinggal kita angkat, terus kita masukkan secara perlahan ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini udah hampir masuk. Nah setelah masuk tinggal kita masukkan asnya seperti ini. Tinggal kita pukul aja menggunakan palu karet ya supaya bisa lebih masuk. Dan oke, ini udah hampir masuk ya teman-teman. Nah setelah masuk seperti ini kita mentokin aja asnya. Kemudian setelah mentok kita kencengin baut L5 nya ya, kita kencengin dulu L5 nya. Nah setelah kencang baru kita kencengin mur asnya menggunakan kunci 22. Oke, secukupnya saja kita kencengin. Nah kemudian kita putar seperti ini, harus lancar ya, jangan sampai seret. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial cara mengganti bearing roda. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.